Di masa lalu, sebelum pergi ke alam dewa, Duan Lingtian tahu bahwa beberapa kekuatan binatang yang kuat di alam surga hanyalah perpanjangan dari kekuatan di alam dewa. Dengan kata lain, mereka yang memiliki kekuatan binatang yang kuat di alam surga, di atas alam dewa, pecah menjadi sepotong langit dan bumi dan membentuk kekuatan. Bahkan beberapa dari kekuatan binatang ini melahirkan yang terkuat. Namun, baru setelah dia pergi ke alam dewa, Duan Lingtian menemukan bahwa bahkan beberapa kekuatan binatang yang kuat tidak lebih lemah dari banyak kekuatan tingkat dewa raksasa, dan banyak orang menganggap mereka sebagai kekuatan tingkat dewa raksasa, tetapi mereka sendiri selalu menganggap dirinya sebagai kekuatan tingkat dewa kelas berat. Awalnya, dia tidak mengerti. Tidak sampai kemudian dia mengetahui batasan dari pembudidaya binatang setelah memasuki alam para dewa, dia menyadari mengapa binatang suci yang kuat itu begitu rendah hati. Semua karena batasan yang diberlakukan oleh para dewa pada pembudidaya binatang. Ini bukan hanya pembudidaya binatang di alam dewa. Dikatakan bahwa bahkan pembudidaya binatang yang telah menjadi yang terkuat akan tunduk pada batasan tertentu pada para dewa. Ini juga telah menyebabkan banyak pembudidaya binatang yang telah menjadi yang terkuat, dan mereka lebih bersedia untuk tinggal di luar alam dewa, atau duduk di kekuatan bawahan alam para dewa. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menjadi waspada. Jika bukan karena abnormal, Huaner, dia benar-benar tidak memikirkannya. Jika dewanya, tempat yang dia tuju bukanlah tempat di luar alam, tetapi alam cabang dari alam dewa. Di alam itu, kemungkinan akan ada pencapaian seorang pembudidaya binatang dari alam dewa. Yang kuat, orang-orang di alam bawahan mungkin tidak mengenalnya Duan Lingtian sekarang, dan memahaminya Duan Lingtian. Saat itu, keberadaan dari alam dewa, tetapi 9 dari 10 tahu keberadaan Duan Lingtian. Jika itu bukan tempat di luar alam, itu benar-benar salah satu alam bawahan dari alam dewa, dan ada binatang dewa paling kuat yang duduk di sana, pihak lain mengenalku dan memahamiku dari 10. Jadi, di sana, Anda tidak dapat bergabung dengan kekuatan tingkat dewa apapun tanpa pandang bulu, agar Anda tidak ketahuan. Pada saat ini, Duan Lingtian menjadi waspada. Pada saat yang sama, dia adalah tiruan dari hukum kehidupan, dan menatap Huaner dengan mata lembut, hanya berpikir bahwa Huaner adalah bintang keberuntungannya. Jika bukan karena Huaner, dia tidak akan melakukannya, tidak terlalu peduli tentang ini. Tahukah Anda, hal semacam ini, bahkan perbedaan pemikiran, bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Huaner, kamu terus memberitahuku secara detail tentang karakteristik kekuatan itu. Mengenai petualangan, Huaner, Duan Lingtian senang untuknya dari lubuk hatinya, tetapi juga sangat ingin tahu tentang bagaimana kekuatan itu akan memberi makan kembali Huaner. Selain itu, dia juga sedikit waspada, apakah kekuatan itu akan menyebabkan pengaruh yang tidak stabil pada Huaner. Namun, saat Huaner menjelaskan lebih lanjut karakteristik dari kekuatan itu, Duan Lingtian perlahan-lahan menjadi rileks. Mendengar apa yang dikatakan Huaner, kekuatan itu seharusnya tidak mempengaruhinya. Sudah berapa lama sampai alam dewa kaisar? Mungkin, sebentar lagi, aku akan bisa melangkah ke alam dewa kaisar. Setelah beberapa saat, alam para dewa tidak akan menjadi masalah. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Saya pikir keluarga dan teman-temannya hanya bisa hidup di bawah perlindungannya di masa depan. Tapi sekarang, menilai dari apa yang terjadi pada Huaner, pencapaian masa depan tidak akan rendah, dan bahkan diharapkan menjadi yang terkuat, dan bahkan keberadaan yang kuat dari yang kuat. Lagi pula, jika Huaner benar-benar keturunan dari binatang yang menentang dewa saat itu, setelah dia bangkit, bahkan jika dia tidak sebaik yang itu, dia pasti tidak akan jauh lebih buruk. Menilai dari game yang menghancurkan surga, yang ditetapkan oleh yang satu itu, pihak lain pasti adalah eksistensi tertinggi di para dewa di masa lalu, dan mungkin eksistensi teratas di 10.000 alam. Game yang ditetapkan oleh orang itu masih. Itu menunjukkan bahwa baik di alam dewa, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan permainannya. Atau, seseorang memiliki kemampuan, tetapi dia tidak merusak permainannya. Jika yang terakhir, tidak apa-apa. Jika yang pertama, seberapa kuat lawannya? Tidak ada yang bisa menerobos bertahun-tahun yang telah dia letakkan. Seberapa mengerikan kekuatannya? ... Cloning hukum kehidupan Duan Lingtian, dengan mulus kembali ke bidang sekuler perumahan keluarga dan teman. Kemudian, Shen Yun Quan juga dibagikan. Tentu saja,
Menggunakan basis kultivasi keluarga dan teman-temannya untuk secara paksa mengambil Shen Yun Spring hanya akan memiliki efek kontraproduktif, jadi dia dengan sengaja mengencerkan Shen Yun Spring. Bukan air biasa yang digunakan untuk mencairkan para dewa, tetapi beberapa harta cair yang dia kumpulkan ketika dia berada di alam para dewa. Itu semua adalah harta yang dapat membantu orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah dalam budidaya mereka. Baginya, hal-hal ini tidak ada gunanya, tetapi bagi keluarga dan teman-temannya, itu sangat berharga. Ayah, Ibu, aku melihat Ker. Klon hukum kehidupan Duan Lingtian datang ke kediaman ayahnya Duan Rufeng dan ibunya Li Rou, duduk di sekitar mereka, dan juga menyebutkan istrinya Ker untuk pertama kalinya. Anda tahu, bahkan ketika dia bersama putrinya Duan Siling sebelumnya, dia tidak menyebut Ker. Karena dia tidak ingin putrinya tahu tentang keadaan ibunya saat ini, dan tidak ingin dia khawatir. Duan Siling adalah anak yang berakal sehat, meskipun ibunya, Ker, tidak tumbuh bersamanya, dia selalu mengingat ibunya di dalam hatinya, dan dia bisa mengerti alasan mengapa ibunya tidak bisa tumbuh bersamanya. Dia tidak pernah mengeluh tentang ini. Tentu saja, meski tidak ditemani ibunya, ia tidak kekurangan cinta keibuan dalam tumbuh kembangnya. Apakah itu Li Fei, Feng Tianwu, atau kemudian Huaner, dia telah memberikan perhatian dan cinta yang cukup, sehingga dia tidak pernah merasa bahwa dia kekurangan cinta keibuan. Bagaimana kabar Ker? Li Rou tiba-tiba menjadi gugup. Dia adalah menantu yang baru saja mendengar putranya menyebut namanya. Bahkan, ketika keluarga berkumpul, dia ingin bertanya, tetapi dia tidak berani bertanya. Dan Duan Rufeng juga mengulurkan tangan dan meraih tangan istrinya saat ini. Jangan khawatir, dengarkan anakmu perlahan-lahan. Duan Lingtian tidak menyembunyikannya saat ini, dan memberitahu orang tuanya tentang apa yang terjadi pada istrinya Kir sekarang. Duan Rufeng dan Li Rou terdiam lama setelah mendengarkan. Akhirnya, Duan Rufeng memimpin untuk berbicara, jadi, sekarang kamu berencana untuk pergi ke suatu tempat di luar batas, tumbuh dengan cepat, dan kemudian menarik orang terkuat yang bergabung dengan Yun Xingyan untuk membunuh, dan menyelamatkan Kir. Duan Lingtian mengangguk. Adapun Li Rou, meskipun dia merasa putranya bergegas ke tempat luar yang misterius akan berbahaya, tetapi dia tidak mencoba membujuknya terlalu banyak. Salah satunya karena dia mengenal putranya dan tidak dapat dibujuk. Yang kedua karena dia juga mengkhawatirkan menantu perempuannya, berharap putranya benar-benar bisa menyelamatkan menantunya. Meskipun istri putranya memiliki banyak orang kepercayaan, Li Rou tidak akan mengatakan yang mana yang dia lebih suka, tapi, Ker, dalam hatinya, itu berbeda. Pertama-tama, ketika dia masih kecil, dia ada di sisinya. Pada saat itu, dia hanya memiliki seorang putra tanpa seorang putri, dan dia sepenuhnya menganggap Ker sebagai seorang putri. Ya, Kir, dia tidak hanya menganggapnya sebagai menantu, tetapi juga menganggapnya sebagai seorang putri. Lebih banyak emosi, ayah dan ibu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja selama ribuan tahun ini. Jangan khawatir, aku pasti akan segera membawa Ker kembali. Melihat orang tuanya sedikit khawatir, tetapi mereka tidak mengungkapkannya, Duan Lingtian memimpin untuk berbicara, menghibur keduanya dengan senyuman. Tuhanku, Duan Rufeng akhirnya berbicara, dan berkata sambil mendesah ringan, lain kali aku melihat patriark keluarga Xia, sebaiknya aku bersikap sopan, bagaimanapun juga, kau adalah junior. Ker, bahkan setelah 2 kehidupan, tapi jiwa belum berubah, dia tetap putrinya. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, itu karena dia memikul tanggung jawab yang berbeda dari orang biasa. Sebagai kepala keluarga Xia, dia harus mempertimbangkan kepentingan keluarga untuk banyak hal. Duan Rufeng, bagaimanapun, pernah menguasai tanah di alam sekuler, jadi wajar saja dia juga tahu bahwa sebagai orang yang unggul, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, tidak sesederhana itu. Ayah, aku tahu itu. Duan Lingtian mengangguk, dan karena dia tahu ini, dia tidak memalingkan wajahnya dengan patriark keluarga Xia, tetapi menghadapinya dengan dingin. Jika Ker bangun, dia tidak menyalahkan pihak lain, dan bahkan berharap bahwa dia memanggil pihak lain, ayah, dan dia akan melakukan hal yang sama. Tapi sekarang, biarkan dia memperlakukan satu sama lain seperti menantu biasa, tapi dia tidak bisa melakukannya. Setelah mengobrol dengan orang tuanya untuk beberapa kata lagi, menanyakan tentang situasi kultivasi mereka, dan setelah memecahkan beberapa teka-teki untuk mereka, Duan Lingtian pergi. Namun, setelah keluar,
Ada senyum masam tak berdaya di wajahnya. Kasus terburuk adalah aku menemuinya setelah semua. Tempat itu tidak keluar batas. Itu salah satu alam cabang dari alam dewa. Alam berputar. Dunia siklus adalah salah satu alam cabang para dewa. Faktanya, Duan Lingtian tidak tahu banyak tentang alam ini, dan bahkan ketika dia melawan alam dewa, dia belum pernah mendengar ada yang menyebut alam ini. Tentu saja, alasan mengapa dia tidak mendengar siapapun menyebutkannya adalah karena orang yang dia hubungi paling banyak hanya beberapa dewa, dan pertukaran antar dewa pada dasarnya terbatas pada alam para dewa. Mungkin, suatu hari nanti dia akan menjadi Seon, dan jika dia berkomunikasi dengan Seon lain, dia akan memunculkan alam bawahan yang melawan para dewa. Sekarang, ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah kembali ke ruang yang bergejolak dan terus mencoba keberuntungan Anda. Pilihan kedua adalah segera bergabung dengan kekuatan Rotary Realm dengan susunan teleportasi yang mengarah ke dunia luar, dan pergi langsung dari Rotating Realm ke daratan luar. Pilihan ketiga adalah berkultivasi di dunia rotasi, memasuki alam dewa atas, dan kemudian memasuki kekuatan tertentu di dunia rotasi, dan pergi dari sana ke tempat di luar dunia. Ketiga opsi tersebut, yang ketiga, tidak diragukan lagi adalah yang paling aman, dan hampir tidak mungkin untuk ditargetkan. Kultivasinya ada di alam dewa tingkat tinggi, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak ada yang akan menebak identitasnya. Dan jika Anda pergi langsung ke kekuatan tertentu dan menunjukkan kekuatan Anda sekarang, sangat mungkin identitasnya akan terungkap. Pilihan pertama adalah menyerah. Lebih baik aku tidak menyentuh hal-hal seperti keberuntungan. Dia mengembara di ruang yang bergejolak berkali-kali, dan akhirnya menemui Endless Void, yang membuat Duan Lingtian tidak bisa mempercayai keberuntungannya sama sekali. Pilihan ketiga, meski stabil, tapi terlalu lama. Bab 4357 Sun Yuqian. Pada akhirnya, Duan Lingtian lebih menyukai pilihan kedua. Sebelum melangkah ke alam dewa tingkat tinggi, dia akan pergi ke kekuatan puncak tertentu di dunia siklus, dan dengan bantuan susunan teleportasi, dia akan pergi ke suatu tempat di luar alam. Sekarang, yang paling penting adalah memilih salah satu kekuatan teratas di dunia rotasi yang memiliki susunan teleportasi dari daratan luar, dan kemudian menemukan cara untuk memasukinya, melalui susunan teleportasi darat luar mereka, dan teleportasi ke daratan luar. Petik 2. Dengan kekuatanku saat ini, selama diperlihatkan, tidak sulit untuk memasuki kekuatan puncak manapun di dunia rotasi. Tapi yang paling menakutkan adalah aku menggunakan Dewa Tengah untuk menunjukkan kekuatan seperti itu, yang terlalu mata penangkapan. Jika kamu bisa bergabung dengan kekuatan tertentu tanpa menunjukkan kekuatan penuhmu, maka secara alami itu adalah yang terbaik. Masalah ini harus direncanakan. Meskipun Duan Lingtian bermimpi pergi ke suatu tempat di luar perbatasan, dia tidak kehilangan ketenangannya karena hal ini, tetapi menjadi lebih tenang. Karena, perbedaan pemikiran kemungkinan besar akan membunuhnya. Jika dia sendirian, maka dia berani mengambil risiko, tetapi masalahnya adalah dia tidak sendirian sekarang, dan dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab, dan tidak mungkin membiarkannya disengaja. Akhirnya, Duan Lingtian mulai menanyakan tentang kekuatan tertinggi di dunia pelari yang paling dekat dengan area ini. Dalam prosesnya, Duan Lingtian juga menemukan bahwa alam Xuanlun ini sama sekali berbeda dari alam Nisen. Di alam para dewa, ada 18 alam dewa di atas, di bawah adalah 81 alam surga, dan di bawah adalah alam sekularitas yang tak terhitung jumlahnya. Dalam lingkaran-lingkaran, hanya ada 9 bidang. Selain itu, semua bidang ini disebut domain. Dalam lingkaran pelari, itu dibagi menjadi 3 domain atas, 3 domain tengah dan 3 domain bawah. 3 alam yang lebih rendah mirip dengan alam sekuler para dewa, tetapi mereka jauh lebih luas daripada alam sekuler para dewa yang terbesar, setidaknya 10 kali lebih rendah. Di 3 alam rendah, mereka yang hampir menjadi abadi, atau sudah layak menjadi abadi, adalah kekuatan terkuat. 3 alam tengah mirip dengan alam surga di alam dewa. Para dewa, dewa-dewa yang lebih rendah yang baru saja menjadi dewa, sudah cukup untuk mendominasi satu kelompok. 3 alam teratas mirip dengan bidang para dewa melawan para dewa, tempat para dewa berkumpul dan kekuatan puncak berkumpul. Sudah lama melakukannya, tempat di mana saya berada sekarang hanyalah salah satu dari 3 area tengah di dunia pelari. Setelah beberapa pertanyaan, Duan Lingtian merasa tidak berdaya, dan kemudian pergi ke area teleportasi terdekat yang mengarah ke 3 domain teratas dan langsung dikirim ke 3 domain teratas.
Dalam proses ini, meskipun ada beberapa liku-liku, Duan Lingtian hanya menunjukkan budidaya dewa biasa, dan tidak ada yang berani mempermalukannya lagi. Bahkan jika hanya di tangan dewa-dewa yang lebih rendah, di 3 domain tengah, selama tidak terlalu berlebihan, itu sudah cukup untuk menjadi liar. Bahkan yang paling kuat dari 3 domain tengah memiliki latar belakang dewa, dan bahkan kekuatan 3 domain teratas sebagai latar belakang, tidak akan dengan mudah memprovokasi dewa yang lebih rendah. Ini adalah domain Luo, salah satu dari 3 domain di lingkaran rotasi. Luoyu, ada 3 kekuatan teratas, semua kekuatan dengan leluhur terkuat, dan ketiga kekuatan ini semuanya memiliki formasi teleportasi keluar batas. Duan Lingtian dengan cepat menanyakan hal ini setelah tiba di Luoyu di dunia rotasi. Kemudian, dia fokus pada keluarga matahari, salah satu dari 3 kekuatan teratas di Luoyu. Hanya karena setelah dia datang ke Luoyu, yang paling dekat dengannya adalah keluarga Sun. Selain itu, keluarga Sun, sebagai satu-satunya keluarga di antara 3 kekuatan, relatif lebih mudah untuk masuk dan menggunakan susunan teleportasi. Jangan tunjukkan kekuatan penuhmu, masuki keluarga Sun. Selama Anda menunjukkan kekuatan, kenali keturunan keluarga Sun yang memiliki hak untuk berbicara, dan memiliki kesempatan untuk memasuki keluarga Sun. Gunakan susunan teleportasi keluarga Sun sekali, pihak lain mungkin tidak pelit. Petik 2. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian mulai merencanakan, dan pada saat yang sama mulai menyelidiki keluarga Sun. Semuanya berjalan dengan hati-hati. Faktanya, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia secara paksa membobol keluarga Sun untuk menunjukkan kekuatannya, keluarga Sun akan bersedia menjualnya dan mengirimnya ke tempat di luar perbatasan dengan teleportasi. Namun, konsekuensi dari ini adalah bahwa keluarga Sun mengetahui kekuatannya. Dengan budidaya Dewa Tengah, tunjukkan kekuatan semacam itu. Mungkin, ketika dia mencapai tempat dunia rotasi di luar batas, identitasnya terungkap, dan dia dicegat oleh dunia rotasi terkuat di tempat itu. Tentu saja, mungkin tidak terlalu sial, tapi dia tidak bisa mengambil risiko. Terutama, di dunia rotasi, ada juga yang terkuat dari para dewa. Meskipun saya tidak tahu di mana dewa terkuat di dunia rotasi, bagaimanapun juga perlu untuk berhati-hati dalam segala hal. Keluarga matahari adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas di domain Luoyu di dunia rotasi. Seorang pria kuat lahir hampir 100.000 tahun yang lalu. Sejak itu, seluruh keluarga juga memulai puncak dunia rotasi. Dalam keluarga Sun, jalur langsung juga terbagi menjadi beberapa pembuluh darah, dan mereka saling bersaing lagi dan lagi. Posisi dari keluarga Patriark Matahari, meskipun juga dalam satu garis, tetapi selama itu adalah keturunan langsung, setiap keturunan langsung dari garis manapun berhak untuk bersaing memperebutkan sang Patriark. Keluarga kontemporer Sun, jalur langsung dibagi menjadi 7 urat. Sun Yuqian adalah salah satu keturunan paling menonjol dari generasi muda keturunan keluarga Sun, dan salah satu keturunan dari keturunan Matahari yang paling berharap menjadi generasi penerus dari keluarga pihak ayah Matahari. Tentu saja, dia bukanlah putra dari Sun Family Patriarch, tapi putra dari guru keempat keluarga Matahari. Persaingan untuk posisi Patriark dari generasi penerus keluarga Sun, di mata keluarga Sun, pada dasarnya adalah keputusan di antara 3. Salah satunya adalah Sun Yugan. 2 lainnya, salah satunya adalah putra dari keluarga Patriark Matahari saat ini, dan yang lainnya adalah seorang jenius dari garis berbeda dari keluarga Sun. Ketiganya adalah yang terkuat di Sun Yugan. Namun, dalam garis keturunan keluarga Sun, dalam hal kekuatan garis secara keseluruhan, garis Sun Yugan adalah yang paling lemah, karena mereka sudah lama tidak memiliki garis yang kuat. Juga karena ini, denyut nadi ini juga menganggap Sun Yuqian sebagai harapan. Pada hari ini, Sun Yu bekerja seperti biasa, kembali dari properti di luar keluarga Sun untuk bertugas, dan dewa tingkat menengah dari garis mereka mengikuti untuk melindunginya. Di antara banyak urat garis keturunan keluarga Matahari, tidak ada dewa atas di garis Sun Yuqian ini, dan cabang lainnya semuanya memiliki dewa atas. Paman kedua, sebenarnya, kamu tidak harus mengikutiku sepanjang waktu, bisnis keluarga, tidak. Jauh dari keluarga, tidak akan berbahaya. Dalam perjalanan kembali ke rumah Sun, kata Sun Yugan kepada seorang paruh baya di sampingnya. Paruh baya, itu adalah paman kedua Sun Yugan, Sun Long. Dia menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Sun Yugan. Yugan, kamu adalah harapan dari garis kita,
dan yang saya sebut garis kita adalah yang terkuat di zaman kita. Teman-teman, aku harus melindungimu agar tidak tumbuh dewasa. Petik 2. Selama kamu melampauiku di masa depan, semua yang telah aku lakukan untukmu sangat berharga. Sun Long, juga paman kedua Sun Yugan dan adik dari lingkungan Sun Yugan. Dalam antrean mereka, sekarang hanya tersisa 6 orang. Sun Long adalah penguasa urat ini. Dalam hidup ini, keinginan terbesar Sun Long adalah untuk melihat keponakannya, duduk di kursi patriark, dan mereproduksi kemegahan mereka dalam lapisan ini. Di masa lalu, mereka juga memiliki banyak pemilik keluarga di jalur ini. Hanya saja, dalam 20.000 tahun terakhir, tidak pernah ada seorang patriark. Paman kedua, aku tidak akan mengecewakanmu. Sun Yugan berkata dengan serius. Baik, senyuman muncul di wajah Sun Long. Namun, senyuman di wajah Sun Long membeku dalam sekejap, dan kemudian pupilnya menyusut tajam, tubuhnya menyapu tubuhnya dan menyelimuti Sun Yu di sampingnya. Boom, ada suara keras. Tapi Sun Long lah yang berubah menjadi nyala api dan membawa Sun Yuqian menjauh dari tempat itu. Hampir pada saat yang sama, pisau dengan aura kehancuran yang menakutkan, seolah-olah jatuh dari awan 9 awan, jatuh di tempat mereka berdua awalnya, kekosongan bergetar, celah spasial halus muncul, dan itu tutup sebentar. Kemudian, sosok tinggi yang diselimuti jubah hitam, turun ke udara. Pada saat yang sama, ledakan keras lainnya datang, tetapi seorang pria jangkung dengan jubah abu-abu dan topeng, Yukong, datang dan membunuh Sun Long yang bersembunyi bersama Sun Yugan. Kamu siapa? Wajah Sun Long berubah lagi, dan kemudian dia buru-buru menembak untuk memblokir lawan, tetapi segera menemukan bahwa kekuatan lawan tidak lebih lemah darinya. Jika dia hanya bertarung sendirian, dia tidak takut satu sama lain. Masalahnya adalah pihak lain memiliki penolong. Selain itu, menilai dari tebasan barusan oleh helper lawan, itu sangat kuat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari dia. Dua dewa peringkat menengah yang kekuatannya sebanding dengannya. Tinggalkan Sun Yugan, kamu bisa pergi. Pria berjubah hitam itu datang dari langit, dengan topeng di wajahnya, dan suaranya sangat dingin, jika tidak, kalian semua harus tinggal hari ini. Hei, pria berjubah abu-abu itu terkekeh, kamu bisa mengirim pesan ke keluarga Sun untuk meminta bantuan, tapi kami bertiga yakin bisa membunuh kalian berdua sebelum keluarga Sun tiba. 3 orang. Begitu pria berjubah abu-abu itu mengatakan ini, Sun Long dan Sun Yugan, yang baru saja mengirim panggilan kembali ke rumah Sun untuk meminta bantuan, mengubah warna mereka. Berhenti bicara omong kosong, bunuh saja mereka. Suara dingin datang, sosok kurus, seolah muncul dari udara tipis, menyapu langit dengan nafas yang sangat dingin di setiap gerakan. Tembakan, tampaknya dibekukan selama ribuan mil. Ruang di sekitarnya langsung membeku. Bunuh. 2 orang lainnya semuanya menembak bersama. Ini sudah berakhir. Wajah Sun Long pucat, dan ada dewa tingkat menengah lain yang tidak lebih lemah darinya. Jika hanya 2 orang, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa menghentikan mereka dengan putus asa dan membiarkan orang-orang dari keluarga Sun bergegas melindungi keponakannya, pada waktunya. Hasil terburuknya adalah dia jatuh sendirian. Tapi sekarang, 3 dewa tingkat menengah yang tidak lebih lemah darinya sedang bergerak. Orang-orang dari keluarga Sun yang datang sekarang. Dan sudah terlambat. Di sini, masih ada jarak dari tempat rumah matahari berada. Orang-orang dari keluarga Sun akan datang, bahkan jika dewa atas keluar, akan memakan waktu setidaknya setengah jam untuk tiba. Sun Yuqian, saat ini juga menunjukkan keputusasaan. Akan mati. Wei Hao, siapa yang menemukan ketiga pembunuh ini? Apakah 2 orang itu? Mereka sangat berani, mereka bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Mereka tidak khawatir dideteksi dan dieksekusi oleh keluarga sesuai aturan keluarga. Membunuh mereka, ketiganya menyerang bersama untuk membunuh Sun Long dan Sun Yugan. Dan saat Sun Long terlihat jelek dan tertembak, dia tiba-tiba melihat sesosok dari sudut matanya, terbang dari jarak dekat, hanya menatap mereka di sini, dan pergi sendiri. Melihat kecepatan lawan, jelas kalau dia juga dewa peringkat menengah. Pada saat ini, mata Sun Long berbinar, seolah-olah mengambil sedotan terakhir, dan berteriak dengan keras, saudaraku, hentikan ketiganya bersamaku selama setengah jam, dan dewa tertinggi dari keluarga cucuku akan datang, ketika saatnya tiba. Keluarga cucu saya harus punya laporan ulang. Petik 2. Di kejauhan, pemuda yang awalnya terbang seperti orang baik-baik saja,
Meskipun dia melihat situasi di sini, tapi jelas tidak berniat usil, berhenti ketika dia mendengar kata-kata Sun Long. Pada saat ini, Sun Long dan Sun Yugan juga melihat satu sama lain dengan jelas. Pemuda berbaju ungu itu memiliki penampilan yang tampan dan temperamen yang luar biasa. Pemuda berpakaian ungu itu persisnya, Duan Lingtian. Duan Lingtian, tentu tidak lebih baik lewat. Semua hal di depannya ini hanyalah biro yang ditetapkan olehnya. Ketiga dewa peringkat menengah itu adalah aktor yang dia cari dengan susah payah. Bagaimanapun, kali ini ditujukan pada keluarga matahari, salah satu kekuatan teratas di alam berputar loyu. Ketiga dewa tingkat menengah ini, jika tidak menyerah pada kekuatan Duan Lingtian, tidak akan memiliki keberanian untuk menargetkan keluarga Sun. Mereka memakai topeng karena tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Topeng mereka terlihat sederhana, tetapi kenyataannya, mereka telah menyembunyikan berbagai macam formasi, sepenuhnya menghalangi kesadaran ilahi, dan sangat sulit untuk menyelidiki warna aslinya. Setidaknya, di bawah dewa atas, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mendeteksi wajah asli mereka. Nak, jangan usil. Dan ketika Sun Long membuka mulutnya untuk meminta bantuan Duan Lingtian, melihat Duan Lingtian berhenti dan berbalik, salah satu dari tiga pria bertopeng itu tiba-tiba berteriak keras. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memandang pria bertopeng yang memperingatkannya, dan berkata tanpa penundaan, "Saya tidak bermaksud untuk campur tangan dengan usil, tetapi nada bicara Anda membuat saya sangat tidak senang." Detik berikutnya, sementara Sun Long dan Sun Yugan sama-sama terkejut, Duan Lingtian juga berangkat pada waktu yang tepat, dia tidak melihat gerakan apapun, dan kekosongan tampak langsung membeku. Pada saat yang sama, ketika beberapa orang baru saja kembali ke akal sehat mereka menemukan bahwa pemuda berpakaian ungu di depan mereka terbang melewati langit dengan kecepatan yang sangat dilebih-lebihkan. Kecepatan cepat, murid Sun Long menyusut, dan saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Baru saja, aku merasa bahkan diriku dipengaruhi oleh suatu kekuatan. Apakah ini hukum waktu? Yang ini bagus dalam hukum waktu. Hukum waktu, salah satu dari 4 hukum tertinggi, juga yang pertama dari 4 hukum tertinggi, dan dikenal sebagai hukum yang paling halus. Orang di depannya, segera setelah dia pulih akal sehatnya, melintasi jarak seperti itu dan mendekatinya jelas, pengetahuan lawan tentang hukum waktu tidak lebih lemah dari pengetahuannya tentang hukum yang dia kuasai. Itu disimpan. Sun Long menunjukkan ekstasi di wajahnya, dan pada saat yang sama, dia memberitahu keponakannya melalui transmisi suara pada waktu yang tepat. Dan wajah Sun Yugan juga menunjukkan kegembiraan. Namun, jauh di matanya, masih ada semburan warna es. Kali ini, selama Sun Yunya bisa bertahan, dia tidak akan pernah melepaskannya. Tidak masalah siapa di antara kalian berdua yang melakukan hal ini tidak ada habisnya. Dalam benak Sun Yukian, dua sosok muncul, mereka adalah generasi penerus dari keluarga Sun. Hanya dua yang mampu bersaing dengannya, tetapi sedikit lebih rendah darinya dalam segala hal, adalah keturunan langsung dari keluarga Sun. Persaingan sehat, bahkan jika dia kalah dalam pemilihan, dia tidak keberatan. Tetapi dia ditemukan dicegat, dan dia tidak berhasil karena ini, tetapi dia tidak meremehkan kematiannya. Tinggalkan anak ini sendiri, bunuh mereka. Ketiga pria bertopeng itu menghadapi Duan Lingtian, yang bergegas ke depan, dan terus membunuh Sun Long meskipun mereka. Tepatnya, itu membunuh Sun Yugan. Tentu saja, mereka juga menjaga Duan Lingtian sambil membunuh. Kebencian mendalam macam apa, itu membuatmu begitu terobsesi untuk membunuh seorang kaisar tingkat tinggi. Duan Lingtian menghela napas, bisnis itu tampak sunyi, tetapi jelas-jelas jatuh ke telinga Sun Long dan Sun Yukian, membuat wajah mereka semakin jelek. Ketiga pria bertopeng itu dengan jelas diarahkan ke Sun Yu. Jika Sun Long saya bertahan hari ini, saya pasti tidak akan membiarkan orang-orang di belakang layar pergi. Sun Long meraung di dalam hatinya. Saat ini, menghadapi tiga pria bertopeng yang muncul, Sun Long tidak berani memiliki reservasi. Seluruh tubuhnya bergolak, dan dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Sun Yukian di belakangnya. Pada saat ini, Sun Yukian, sebagai kaisar dewa atas, secara alami tidak dapat membantu sama sekali. Senior, tolong bantu. Sun Yugan memandang Duan Lingtian tidak jauh dari sana, dan berkata dengan tulus, jika Sun Yugan saya dapat bertahan dengan bantuan senior hari ini, jika senior diberangkatkan di masa depan, saya tidak akan menolak untuk melakukannya dalam lingkup Sun Yugan saya, kemampuan.
Duan Lingtian, yang awalnya berencana untuk bergerak, tertawa dalam hati ketika dia mendengar transmisi suara Sun Yugan, dan kemudian dia juga bergerak. Tentu saja, dia tidak menunjukkan semua kekuatannya. Tunjukkan saja kekuatannya sampai sebanding dengan Sun Long. Tapi, meski begitu, bergabung dengan Sun Long sudah cukup untuk menghentikan tiga pria bertopeng dalam waktu singkat. Adapun ketiga pria bertopeng, meskipun mereka berada di atas angin, mereka jelas semakin cemas, seolah-olah mereka benar-benar khawatir bahwa dewa atas keluarga matahari akan datang tepat waktu. Setelah sekitar 30 napas, ketiga pria bertopeng itu saling memandang dan kemudian mundur. Wah, kamu melanggar perbuatan baik kami. Jika kami bertemu denganmu lagi di masa depan, kamu akan hancur berkeping-keping. Sementara mereka bertiga mundur, mereka tidak lupa mengancam Duan Lingtian. Duan Lingtian dan Sun Long tidak mengejar mereka bertiga saat ini. Duan Lingtian tidak berangkat saat melihat Sun Long tidak membiarkannya mengejar bersama. Sun Long berpikir tidak ada artinya mengejar karena ketiganya yang lain bekerja sama. Lebih baik dari dia dan dia, pemuda berpakaian ungu di sekitarnya lebih kuat bersama. Setelah memastikan bahwa mereka bertiga telah pergi, Sun Long memandang Duan Lingtian dengan penuh rasa terima kasih, dan berterima kasih kepadanya, teman ini. Terima kasih atas bantuan Anda, jika tidak, paman dan keponakan kami akan dimakamkan di sini. Sun Yuqian juga melangkah maju saat ini, diam-diam berlutut di kehampaan, dan membungkuk kepada Duan Lingtian. Terima kasih, senior, atas anugerah penyelamat hidup Anda. Kemudian, Duan Lingtian secara paksa mendukungnya dengan kekuatan ilahi. Pada saat ini, bahkan Duan Lingtian merasa malu dengan sikap jujur orang di depannya. Bagaimanapun, dia adalah master di balik semua ini. Ini hanya masalah kecil, kata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Sun Long bertanya kepada Duan Lingtian beberapa patah kata tentang asalnya, dan Duan Lingtian juga secara singkat berbicara tentang asalnya, mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator biasa, menemukan hubungan, dan bersiap untuk mengeluarkan harga yang besar untuk pergi ke yang lain, kekuatan tertinggi di Loyu. Gunakan susunan teleportasi mereka dari tempat di luar batas untuk berteleportasi ke tempat di luar batas. Selama proses ini, Duan Lingtian dikenal sebagai Li Feng. Tanpa diduga, saya bertemu mereka di jalan. Di luar susunan teleportasi, Sun Long dan Sun Yugan sedikit terkejut saat mendengar rencana Duan Lingtian untuk pergi ke suatu tempat di luar perbatasan. Sun Long bahkan langsung berkata, "Kakak Li Feng, apa yang akan kamu lakukan di tempat di luar batas? Kekuatan itu bagus, saya tidak. Saya sarankan Anda pergi ke suatu tempat di luar batas sekarang." Petik 2. Di luar dunia, itu terlalu berbahaya. Jika Dewa Tengah pergi ke sana, jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin tidak akan pernah kembali. Aku pergi dengan anggota keluarga yang kuat sekali, dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa banyak dewa peringkat menengah terbunuh. Ada beberapa dewa peringkat atas yang lemah, di mana mereka juga menjadi daging di talenan orang lain, dan mereka bisa dibantai. Petik 2. Ngomong-ngomong nanti, di mata Sun Long, seharusnya ada lebih banyak kecemburuan. Jelas, anggaplah di luar dunia, sebagai momok. Tetapi Duan Lingtian tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata, "Saya tahu apa yang Anda katakan." Namun, metode kultivasi nadi kita tidak hanya memperhatikan pencarian terobosan dalam bahaya, tetapi juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk keadaan pikiran. Petik 2. Saya pergi ke tempat di luar batas, bergegas ke dewa atas. Jika rasa takut tidak hilang, mungkin, dalam hidupku, akan sulit bagiku untuk melangkah ke alam dewa atas. Bahkan, aku punya perasaan, jika aku tidak berani keluar dari alam, akan sangat sulit bagiku untuk memasuki alam dewa tingkat tinggi dalam hidupku. Duan Lingtian berkata bahwa setelah itu, senyum di wajahnya menyempit dan dia menjadi sangat serius. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Sun Long tersenyum pahit dan berkata, "Dengarkan saudara Li Feng, kamu benar-benar tidak punya pilihan. Meski lahan di luar perbatasan berbahaya, hati-hati, belum tentu salah. Untuk melangkah ke alam dewa tingkat tinggi, ada baiknya mengambil beberapa risiko." Karena itu, Sun Long berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Li Feng, karena kamu belum memberikan manfaat yang dijanjikan kepada orang-orang San Yuanzong, maka jangan pergi ke San Yuanzong. Keluarga Sun kami juga memiliki susunan teleportasi di luar perbatasan. Kamu menyelamatkan paman dan keponakan kami kali ini.
Jika kami bahkan tidak bisa membantumu dengan hal kecil ini, kami sia-sia. Kata Sun Long. Pada saat ini, Sun Yuqian juga berkata berulang kali, "Iya, Senior Li Feng, Anda dapat pergi dari keluarga Sun kami ke tempat yang di luar batas." Maka formasi teleportasi di luar batas Zhan Yuanzong tidak berbeda dengan kami. Petik 2. Ini, bukankah itu terlalu merepotkan? Duan Lingtian ragu-ragu, dari pihak Zhan Yuanzong, sebenarnya aku juga bisa pergi. Lagi pula, meskipun aku perlu membayar beberapa hal, setidaknya itu masih dalam toleransi aku. Saudara Li Feng, melihat bahwa Duan Lingtian sepertinya ingin mengundurkan diri, Sun Long menatap lurus dan bertanya dengan wajah serius, apakah kamu meremehkan kami seperti ini? Duan Lingtian tiba-tiba tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata, saya tidak berniat melakukan ini. Karena Penatua Sun diundang dengan baik hati, maka aku akan mengganggumu. Namun, jika masalah ini sulit, Tetua Sun tidak perlu menggangguku, aku masih bisa menangani sisi Zhan Yuanzong. Duan Lingtian berkata lagi, tidak ada kesulitan. Sun Long melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya susunan teleportasi, tidak ada kesulitan. Saudara Li Feng, saya tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang Zhan Yuanzong kepada Anda. Sebenarnya, formasi teleportasi di tempat terpencil hanya perlu mengkonsumsi kristal yang cukup untuk mengaktifkan kekuatan teleportasi. Tidak ada yang misterius. Mendengar apa yang dikatakan Sun Long, Duan Lingtian tampak terkejut, ini hanya Senjing. Tapi aku mendengar dari orang-orang Zhan Yuanzong mengatakan bahwa selain Senjing, masih ada harga yang harus dibayar. Mengenai harganya, mereka tidak memberitahuku, mereka hanya mengatakan itu rahasia sekte mereka. Duan Lingtian berkata bahwa dengan wajah serius, dia tidak bisa melihat setengahnya secara salah. Akting, ditempatkan di bumi, pasti bisa disebut aktor. Pada saat ini, Sun Yuqian juga berbicara, Senior Li Feng, pasti orang-orang Zhan Yuanzong yang ingin memanfaatkanmu, jadi aku akan mengatakan ini sulit. Bagaimanapun, dengan cara ini, kamu bisa membuat Senior Li Feng bersedia membayar lebih. Sungguh harga yang lebih mahal. Petik 2. Sun Yuganku, meskipun aku hanya seorang kaisar dewa, aku belum pernah ke tempat di luar batas. Tapi, aku masih tahu beberapa susunan teleportasi di tempat di luar batas itu. Ini memang sebagai yang kedua, kata Paman, hanya sejumlah kristal dewa yang dibutuhkan. Petik 2. Dan kristal dewa yang mendukung satu orang untuk dikirim ke dunia luar, apalagi keluarga Sun kita, itu bukan apa-apa. Aku sendiri yang bisa mengeluarkannya. Meskipun Duan Lingtian terlihat muda, dia juga merasa muda. Namun, karena kekuatannya dan di mata Sun Yugan, dia adalah penyelamat, jadi Sun Yugan juga menghormatinya sebagai senior. Pada saat ini, di antara kata-kata Sun Yugan, dia juga memberi Duan Lingtian sebuah tiket, yang memungkinkan Duan Lingtian meninggalkan dunia rotasi melalui susunan teleportasi luar batas keluarga Sun. Dan Duan Lingtian, melihat bahwa Sun Yugan menyelesaikan, dengan cara ini, dia tidak lagi menolak, karena ini masalahnya, saya akan mengganggu kalian berdua. Kalian berdua memberiku kesempatan untuk berteleportasi dari suatu tempat di luar Sunjiaji ke tempat di luar dunia, maka apa yang disebut keanggunan penembakanku sebelumnya akan musnah. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang. Meski baru bertemu, Duan Lingtian bisa merasakan hatinya yang polos dari postur Sun Yugan, pihak lain sangat menganggapnya sebagai penyelamat dan dengan tulus ingin membantunya. Oleh karena itu, dia secara langsung menunjukkan hal ini, jangan sampai pihak lain merasa bahwa dia berhutang rahmat penyelamat nyawa setelahnya. Sun Long baru saja akan berbicara, tapi disela oleh Sun Yugan, Senior Li Feng, bagaimana bisa anugerah penyelamat hidupmu untuk Yugan dibandingkan dengan hal kecil yang bisa dilakukan Yugan untukmu. Rahmat penyelamat hidup lebih besar dari langit. Yuqian akan mengingatnya selamanya dan tidak pernah melupakannya. Di masa depan, setiap kali senior dikirim, Yuqian tidak akan menolak untuk melakukan apa yang dia bisa. Bahkan jika itu setelah fakta, postur Sun Yugan masih sangat teguh, dan dia merasa bahwa dia harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk membayar kembali anugerah penyelamat nyawanya. Dan Sun Long mengangguk, dengan senyum puas saat ini. Mereka seharusnya terlihat seperti ini. Namun, Sun Yugan serius di sini, Duan Lingtian mendengarkannya, melihatnya di matanya, tetapi dia sangat malu. Bagaimanapun, semua yang dialami lawan barusan telah diatur dengan hati-hati olehnya.
Tiga dewa peringkat menengah semuanya adalah aktor yang dia cari, dan dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat aktor ini tampil bersamanya beberapa hari yang lalu. Bahkan bisa dikatakan bullying dan memikat. Akhirnya, mereka setuju untuk tidak membiarkan mereka mengungkapkan identitas mereka dan tidak pernah membiarkan mereka menjadi sasaran keluarga Sun. Dia melakukan ini, yang bisa dikatakan cukup berhati-hati. Jika dia menggunakan metode ini untuk memindahkan Arai melalui dunia luar keluarga Sun, dan pergi ke dunia luar, dan identitasnya ditemukan, maka dia benar-benar tidak akan berkata apa-apa. Akhirnya, bahkan jika dia berpikir bahwa dia harus membalas rasa terima kasihnya, dia mungkin tidak dapat menemukan kesempatan. Biarkan saja dia. Sekarang, Duan Lingtian melihat Sun Yuqian semakin menyenangkan mata, dan karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia merasa sedikit bersalah. Jika ada kesempatan di masa depan, coba beri dia kompensasi lagi, lalu jelaskan kepadanya kebenaran dari masalah hari ini. Dan sekarang aku benar-benar membutuhkan bantuannya. Sekarang, semakin jujur pihak lain, semakin bersalah Duan Lingtian. Melihat Duan Lingtian tidak banyak bicara, wajah Sun Yugan juga menunjukkan senyuman. Pada saat yang sama, orang-orang yang bergegas ke keluarga Sun juga datang. Mereka adalah dewa tingkat tinggi, dan tidak hanya ada satu orang, tetapi dua orang. Sun Long, seseorang ingin membunuh Yugan. Apa Yugan baik-baik saja? Dua dewa tingkat tinggi yang datang ke sini, seorang lelaki tua dan lelaki parubaya. Lelaki tua itu tampaknya baik hati, tetapi saat ini matanya mengandung keganasan. Sedangkan untuk pria parubaya, mereka terlihat biasa saja, seolah tidak ada kegembiraan dan amarah yang muncul di permukaan. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Sun Long dengan ekspresi serius. Kakek Hong, aku baik-baik saja. Sun Yugan memandang orang tua itu dan menggelengkan kepalanya. Hong Bo, saat ini, Sun Long sudah tidak lagi tenang saat bersama Duan Lingtian dan Sun Yu sebelumnya, dan seluruh orang terlihat sedikit marah. Kalian bertiga, segera pergi. Mereka pergi ke arah ini. Jika kamu menangkap mereka kembali, kamu akan bisa menemukan master di belakang mereka. Sun Long tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengarahkan jarinya ke arah ketiga orang itu pergi, dan berkata kepada lelaki tua itu. Dalam pandangannya, tugas yang paling mendesak bukanlah meludahkan kepahitan, tapi membiarkan dua dewa tingkat tinggi dari keluarga matahari yang ada di depannya mengejar tiga dewa tingkat menengah. Jika mereka bisa ditangkap kembali ke keluarga Sun, tidak sulit mencari tahu siapa yang ada di balik layar. Dan lelaki tua itu, dewa tingkat tinggi dari garis lain dari keluarga Sun, Sun Hong, juga melihat apa yang dimaksud Sun Long saat ini, melihat orang parubaya di sampingnya, dan berjalan ke arah Sun Long, runcing. Meskipun orang parubaya tidak mendengar apa yang dikatakan Sun Hong, dia melihat maksud Sun Hong dengan pandangan di mata Sun Hong, dan jelas bahwa dia ingin dia mengejar tiga dewa tingkat menengah bersama-sama. Tiba-tiba, para parubaya juga mengikuti. Ketika punggung dua dewa tingkat tinggi menghilang di depan mereka, ekspresi marah di wajah Sun Long menghilang. Dia menatap Duan Lingtian dan memperkenalkan keduanya tepat pada waktunya. Saudara Li Feng, keduanya baru saja datang dari anggota keluarga lain dari keluarga Sun kita. Cabang juga yang paling dekat hubungannya dengan kita. Petik 2. Paman Hong, yang bernama lengkap Sun Hong, adalah salah satu dewa atas keluarga Sun kita dan orang yang bertanggung jawab atas garis keturunannya. Yang di sebelahnya bukanlah murid langsung dari keluarga Sun kita, tetapi putranya yang saleh, dengan nama belakang keluarga Sun kami, Sun, bernama Sun Leizeng. Dia adalah penjahat jenius. Petik 2. Banyak orang mengatakan bahwa jika Sun Leizeng tidak memiliki darah keluarga Sun kita, sebaliknya, generasi patriark ini, 10 teratas adalah miliknya, bukan patriark kontemporer. Mengikuti kata-kata Sun Long, Duan Lingtian juga mengetahui identitas keduanya. Adapun hubungan dekat antara keduanya dan Sun Long, dia tidak terkejut, karena Sun Long hanya bisa menemukan dewa atas dari keluarga yang bisa dia percayai. Bagaimanapun, biro yang dia dirikan kali ini adalah untuk menarik tersangka kedua orang keluarga Sun lainnya yang dapat bersaing dengan Sun Yugan untuk generasi patriark berikutnya. Sun Long, pasti mustahil menemukan garis lurus di belakang keduanya. Jika tiga dewa peringkat menengah yang mencegat Sun Yugan ditemukan oleh keduanya, dan dewa peringkat atas yang diturunkan dari belakang keduanya datang, mereka mungkin tidak dapat membantu kedua Sun Long. Mungkin, mereka juga akan membantu mencegat dan membunuh Sun Long bersama.
Hal semacam ini, tentu saja, lebih baik mencari seseorang yang bisa Anda percayai. Mirip dengan yang kuduga, kecuali, aku tidak tahu bahwa Sun Hong juga memiliki putra yang saleh yang juga seorang dewa tingkat tinggi. Padahal, sebelumnya, Duan Lingtian pernah melakukan investigasi skala penuh terhadap keluarga Sun, termasuk Sun Hong, dewa atas keluarga Sun. Ia juga mengetahuinya, namun ia belum pernah melihatnya. Alasan mengapa dia mengetahui pihak lain adalah karena dia tahu garis Sun Hong, dan dia dekat dengan garis Sun Long dan Sun Yugan, dan tidak ada konflik kepentingan di generasi ini. Garis Sun Hong, di antara generasi muda generasi ini, tidak ada anak jenius yang bisa bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Dibandingkan dengan dua pesaing Sun Yugan lainnya, Sun Hong lebih cenderung membiarkan Sun Yugan menjadi generasi penerus pelindung matahari. Salah satunya karena Sun Yugan memang lebih baik dari dua lainnya dalam setiap aspek, dan yang lainnya karena garis mereka sangat erat kaitannya dengan garis Sun Yugan. Duan Lingtian tidak khawatir Sun Hong dan Sun Leizeng akan menyusul ketiga dewa tingkat menengah, karena dia telah memberitahu mereka semua bahwa setelah dia pergi, dia menghilang di depan mereka dan kemudian mengubah arah. Yang terbaik adalah pergi secara terpisah. Dua dewa tingkat tinggi dari keluarga matahari, meskipun kuat dan cepat, tetapi ingin menyusul mereka, yang telah pergi selama hampir setengah jam, sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Benar saja, sekitar seperempat jam kemudian, Sun Hong dan Sun Leizeng kembali. Sun Hong menggelengkan kepalanya, aku tidak mengejar ketiganya, ketiga orang itu sudah berubah arah. Saya tidak menemukan petunjuk apapun. Saya ingin menemukannya, ini lebih sulit daripada mencapai langit. Petik 2, Bo Hong telah bekerja keras. Sun Long berulang kali mengucapkan terima kasih, dan menghela napas pada saat yang sama, namun, saya gagal menangkap ketiga orang itu. Saya khawatir tidak mungkin menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar. Mata Sun Hong berbinar, meski begitu, masalah ini harus diselidiki sampai akhir. Siapapun itu, seluruh keluarga Sun tidak akan bisa mentolerirnya jika ini dilakukan di balik layar. Bahkan, kini Sun Hong mencurigai ketiga orang itu ditemukan oleh dua pesaing Sun Yugan lainnya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang akan menghabiskan begitu banyak waktu. Mencoba membunuh Sun Yugan, Hong Bo tenang, aku yakin keluarga akan memberiku penjelasan untuk masalah ini. Kata Sun Yugan. Setelah suara itu turun, Sun Yuqian memperkenalkan Duan Lingtian kepada Sun Hong dan Sun Leizeng, dan Sun Hong juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Duan Lingtian karena telah membantu Duan Lingtian dan menyelamatkan Sun Yugan. Saudara Li Feng, terima kasih telah menyelamatkan Yuqian. Masalah formasi teleportasi di dunia luar, jangan khawatir, saya akan menyelesaikannya langsung untuk Anda. Anda mengikuti kami kembali ke rumah Sun, dan ketika kami selesai berurusan dengan Yugan kali ini, saya secara pribadi akan membawa Anda ke susunan teleportasi dan mengirim Anda ke tempat di luar dunia. Sun Hong, dalam proses berkomunikasi dengan Sun Yuqian, dia juga mengetahui tekad Duan Lingtian untuk pergi ke suatu tempat di luar batas, jadi meskipun dia merasa Duan Lingtian pergi ke suatu tempat di luar perbatasan, dia tidak banyak membujuknya. Di matanya, pihak lain hanyalah orang asing. Dia membantu pihak lain, hanya untuk membayar pihak lain atas anugerah penyelamatan nyawanya kepada Sun Yu. Duan Lingtian, sebagai Li Feng, mengikuti keluarga Sun kembali ke rumah matahari. Dan Sun Jiaxia, juga karena Sun Yuqian hampir dicegat dan dibunuh, itu benar-benar sensasi yang luar biasa. Banyak pemimpin senior di keluarga Sun sangat marah. Di antara mereka, dua pesaing Sun Yugan berada di barisan level tinggi yang sama. Mereka mungkin sombong di hati mereka, dan bahkan merasa sayang bahwa Sun Yugan tidak mati, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat diungkapkan di permukaan, dan mereka pasti sama di permukaan. Di rumah Sun, situasinya bergejolak. Semua ini, tentu saja, tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian. Namun, bagi Duan Lingtian, sang dermawan penyelamat hidup, keluarga Sun juga mencapai kesepakatan. Keluarga Sun langsung mengeluarkan kristal dewa atas nama keluarga tersebut dan mengirim Duan Lingtian ke suatu tempat di luar perbatasan untuk membayar kembali nyawa Duan Lingtian, menyimpan rahmat untuk Sun Yuqian. Saat ini, tidak ada yang berhenti. Bahkan jika dua saingan Sun Yuqian berada di jalur langsung, bahkan jika dia merasa Duan Lingtian terlalu berisik,
di permukaan mereka semua dengan suara bulat menganjurkan untuk membayar kembali Duan Lingtian. Duan Lingtian, dengan cara ini, melalui area teleportasi luar negeri keluarga matahari, dia meninggalkan rumah Sun, meninggalkan alam berputar, dan pergi ke negeri luar. Dan matanya menjadi hitam dan cerah, hanya terasa sesaat, dan seolah-olah Duan Lingtian setelah 1 abad berlalu, juga mulai melihat lingkungan baru di depannya. Ini, tempat di luar dunia. Di sini, Duan Lingtian tidak sulit menemukan bahwa setelah muncul di luar dunia, ia muncul di sebuah kompleks bangunan, dan di kompleks bangunan ini, hanya ada sedikit orang. Sebelum dia datang, dia telah belajar dari keluarga Sun bahwa di balik formasi teleportasi adalah benteng dari rilem berputar loyu di tanah di luar perbatasan. Cycle World, ada 3 benteng di dunia luar. Hingga 3 domain, setiap domain memiliki benteng. Dan setiap benteng dirotasi oleh yang terkuat dari domain itu. Tidak punya uang untuk membaca novel. Memberi Anda uang tunai atau poin, dan terima dalam 1 hari dalam waktu terbatas. Ikuti publik-publik nomor buku KAM dasar teman, dapatkan gratis. Saat ini, orang yang bertugas di pos terdepan loyu hanyalah yang terkuat dari keluarga Sun. Hah, seseorang datang ke sini dari keluarga cucu kita. Apakah itu adik cucu laki-laki saya? Yang terkuat dari keluarga Sun, dia bertugas untuk merotasi benteng alam loyu di suatu tempat di luar perbatasan, dan dia bisa dengan jelas melihat semua gangguan di benteng tersebut. Setelah Duan Lingtian muncul di benteng, kesadarannya melanda dan memastikan bahwa pihak lain bukan dari keluarga cucu mereka. Darah keluarga Sun, sebagai nenek moyang keluarga Sun, dia punya akal. Bukan darah keluarga cucuku. Saat ini, Sun Pingyun, yang awalnya tenang, wajahnya sedikit stagnan. Pada saat ini, orang lain yang duduk di depannya, seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan seperti dia, menunjukkan keraguan. Saudaraku Sun, ada apa? Tidak apa. Sun Pingyun kembali sadar, memandang para tamu di depannya, dan menggelengkan kepalanya. Ada dewa tingkat menengah yang berasal dari keluarga Sun kita, tapi dia bukan anggota keluarga Sun kita. Saya ingin datang, siapa yang harus menjadi anggota keluarga? Teman, petik 2, Dewa Tengah. Orang tua itu terkejut, dewa tingkat menengah, datang ke suatu tempat di luar dunia, meskipun itu bukan hal yang langka. Tapi mereka tidak semudah itu mendapatkan pijakan di suatu tempat di luar dunia. Dewa peringkat menengah yang tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup umumnya tidak berani dengan mudah datang ke tempat-tempat di luar dunia. Kata orang tua itu, harus ada kekuatan. Sun Pingyun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, karena dia berasal dari keluarga Sun kami, itu menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan keturunan keluarga Sunku. Dalam keadaan ini, tidak mungkin untuk tidak mengingatkannya akan bahayanya dari dunia luar. Dewa tingkat menengah dengan kekuatan yang baik. Petik 2. Tapi, berbicara tentang ini, Sun Pingyun berhenti sebelum melihat para tamu di depannya. Berbicara tentang Dewa Tengah, saya khawatir Duan Lingtianlah yang melawan para dewa. Yang paling menakutkan, dikatakan bahwa dia sekarang berkultivasi dengan Dewa Tengah. Karena, apakah memiliki kekuatan dewa peringkat atas? Petik 2. Orang tua yang duduk di depan Sun Pingyun berasal dari alam dewa dan merupakan orang terkuat di alam dewa. Mendengar kata-kata Sun Pingyun, matanya berkedip. Dalam sejarah alam dewa yang diketahui, saya belum pernah mendengar tentang siapa, di alam Dewa Tengah, bisa menandingi kekuatannya. Petik 2. Dia sekarang adalah dewa tingkat menengah terkuat yang diakui oleh para dewa melawan para dewa. Apalagi di tangannya, masih banyak arwah. Berbicara tentang nanti, kedalaman mata orang ini juga sedikit berkedip pada waktu yang tepat. Shen Yun Kuan, itulah yang dia impikan, meskipun dia tidak menggunakannya sendiri, dan dia tidak memiliki murid, tetapi musim semi Shen Yun ditempatkan di luar alam, tetapi itu adalah mata uang keras, yang dapat ditukar dengan apa yang dia butuhkan. Lebih jauh lagi, ada beberapa makhluk kuat yang sering bersedia membayar harga yang tidak sedikit sebagai ganti Shen Yun Spring, hanya untuk membina keturunan mereka. Mereka yang ada sangat murah hati. Shen Yun Kuan, ketika Sun Pingyun mendengar orang terkuat dari alam dewa menyebutkan musim semi Shen Yun, matanya juga menunjukkan warna rakus yang dalam. Ngomong-ngomong, salah satu dari kalian yang merupakan alam dewa beruntung. Anda benar-benar mendapatkannya. Begitu banyak dewa dan air mancur. Petik 2. Dikatakan bahwa dia bahkan telah mengejutkan 3 dunia utama tentang fakta bahwa dia memperoleh musim semi Shen Yun.
Ada banyak orang yang berteriak bahwa cara dia mendapatkan musim semi Shen Yun tidak cukup adil. Kata Sun Pingyun, "Hei, orang terkuat yang memberontak terhadap para dewa mendengar kata-kata itu dan mencibir, orang-orang itu hanya menikmati mulut mereka, apa artinya mereka tidak cukup adil? Bukankah fenomena umum bahwa belalang sembah menangkap jangkrik dan oriole ada di belakang? Jika mereka melakukan oriole sendiri, apakah mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak cukup adil?" Lucu. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak tahu bahwa dia telah menjadi topik pembicaraan antara dua orang terkuat itu. Dia bahkan tidak tahu bahwa dua orang terkuat yang membicarakannya berada di pos terdepan Loyu di mana dia berada sekarang. Mendengarkan keluarga Xia senior, benteng dari alam manapun di dunia luar tidak ada di dunia luar. Itu hanya dekat dengan penghalang luar angkasa dari dunia luar, dan Anda dapat dengan lancar memasuki dunia luar dari sini. Tidak perlu khawatir tersesat. Petik 2. Dan benteng ini juga dilindungi oleh alam di belakang mereka. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menerobos secara paksa, kecuali banyak yang terkuat mengambil tindakan. Namun, situasi seperti ini jarang terjadi. Jika yang terkuat mengambil tindakan seperti itu akan dianggap sebagai provokasi. Dikatakan bahwa dunia rotasi ini bukanlah dunia yang hebat, tetapi jika beberapa orang terkuat menerobos benteng mereka di tempat-tempat di luar dunia, bahkan jika orang terkuat di dunia rotasi tidak dapat membantu mereka, mereka akan berbalik melawan para dewa. Batas bantuan. Linzuan Boundary adalah wilayah cabang dari alam dewa. Setelah Anda meminta bantuan dari alam dewa, sangat mustahil bagi alam dewa untuk berdiam diri, dan Anda pasti akan mengirim kuat untuk membantu. Petik 2. Ini juga cara bertahan hidup di dunia yang lemah. Sambil terikat pada bawahan dari dunia yang kuat dan dieksploitasi oleh dunia yang kuat, mereka juga harus mengandalkan perlindungan dari dunia yang kuat. Jika Anda dieksploitasi, akan memakan waktu lama sebelum Anda tidak beruntung. Dan jika tidak ada perlindungan dari dunia yang kuat, dan seseorang membobolnya, sangat mungkin Anda akan segera menghancurkan dunia. Saat dunia hancur, hidup akan kewalahan. Hanya yang terkuat yang bisa memiliki secercah kehidupan. Di bawah pilihan, banyak lingkaran lemah juga memilih untuk berlindung di bawah yang kuat. Ini semua adalah informasi yang Duan Lingtian ketahui ketika dia berada di Dewa dan keluarga Xia. Kebanyakan dari mereka diberitahu oleh leluhur kuat keluarga Xia. Di depan, itu melawan para dewa. Tak lama kemudian, Duan Lingtian mengikuti benteng Loyu di perbatasan berputar yang hampir tak terlihat. Dia maju jauh-jauh ke depan dan mencapai ujung jalan. Di depannya ada penghalang ruang yang mirip dengan penghalang diafragma. Pemandangan di luar juga begitu, terlihat jelas di mata Duan Lingtian. Namun, pemandangan luar berubah sesekali. Kadang-kadang di dunia luar, di tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, kadang-kadang di bawah tanah, atau di bawah danau, atau bahkan di atas gugusan gunung berapi. Tetapi Duan Lingtian tidak terkejut dengan ini, karena dia juga mendengar leluhur kuat keluarga Xia menyebutkannya. Keluarnya semua benteng di daerah luar perbatasan berubah dari waktu ke waktu, ini juga untuk mencegah seseorang mencegat dan membunuh orang yang baru saja keluar. Namun, meskipun ekspor dapat berubah, semuanya berubah dalam kisaran tertentu. Tidak ada alam yang dapat membuat jalan keluar dari benteng berubah di mana-mana di dunia luar, bahkan jika yang terkuat dari 10.000 alam bergandengan tangan, ia tidak dapat melakukan itu. Keluar, sosok Duan Lingtian bergetar, dia melewati penghalang ruang transparan yang baru saja berubah di depannya, dan memasuki lautan luas. Memang Wang Yang, bukan di danau, bukan di sungai, tapi di lautan luas. Tentu saja, bagi Duan Lingtian, masuk ke dalam laut tidak ada bedanya dengan memasuki tanah datar atau ke dalam kehampaan, karena divine power yang muncul dari tubuhnya sudah cukup untuk membendung lautan yang hanyut. Ini, tempat di luar dunia. Setelah memasuki dunia luar, perasaan pertama Duan Lingtian adalah aura langit dan bumi tiba-tiba menjadi sedikit tipis, dan bau di sekitarnya jelas berdarah. Baik, tiba-tiba, Duan Lingtian merasakan laut di sekitarnya bergolak, dan kemudian dia melihat monster besar yang belum pernah terlihat sebelumnya, datang dari kejauhan untuk melindungi air. Monster-monster ini memiliki 4 anggota tubuh dalam wujud manusianya, namun dibandingkan dengan manusia, tubuhnya terlihat sedikit tidak terkoordinasi, memiliki wajah yang galak dan tanduk yang panjang sehingga terlihat sangat menjijikkan. Jie, bahkan ada manusia di wilayah lautku, betapa jatahnya dikirimkan ke pintuku. Monster ini,
Melihat Duan Lingtian dari kejauhan, juga mengeluarkan suara dalam bahasa umum 10.000 alam pada waktu yang tepat, dan itu jelas jatuh ke telinga Duan Lingtian. Dewa tingkat menengah, aku telah membunuh banyak, yang terkuat, bisa menahan 32 jurus di tanganku, tapi aku tidak tahu berapa banyak jurus kalian yang bisa bertahan. Setelah binatang iblis itu mendekat, Duan Lingtian juga mengkonfirmasi basis kultivasinya dari aura di tubuhnya. Dewa iblis tingkat tinggi, dan apa yang dikatakan pihak lain jelas sengaja dikatakan kepada Duan Lingtian. Manusia, larilah. Coba aku lihat bagaimana kamu melarikan diri karena malu. Meskipun kamu tidak bisa melarikan diri di bawah hidungku, mungkin kamu beruntung. Setan besar terus berbicara, dan dengan nada suaranya, itu jelas sedikit bercanda, seolah-olah seorang pemburu sedang bermain dengan mangsanya. Dan Duan Lingtian, menghadapi lawan dengan sikap merendahkan, matanya acuh tak acuh. Meskipun dia tidak yakin dengan kekuatan lawan, selama lawannya bukan yang terkuat, dia memiliki keberanian untuk bertarung satu sama lain. Meskipun dia hanya dewa peringkat menengah, kekuatannya di atas 90% dari dewa peringkat atas. Mengapa saya harus lari? Duan Lingtian dengan tenang melihat iblis besar yang datang dari Yushui, tersenyum dingin, dan kemudian mengangkat tangannya, pedang indah 7 lubang di tangannya muncul. Pedang 7 lubang linglong saat ini sekali lagi telah mencerna beberapa embrio artefak Seon, dan jaraknya benar-benar berubah menjadi artefak Seon, dan jarak itu semakin dekat dan dekat. Baik, dan iblis besar, setelah melihat pedang di tangan Duan Lingtian, matanya bersinar, ternyata itu adalah artefak kelas atas yang dekat dengan artefak terkuat. Manusia, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Baik sekali, dengan kejutan yang kamu persiapkan untukku, aku bisa memberimu satu mayat. Setelah membicarakannya, iblis besar itu berteriak, dan pada saat yang sama, ada juga alat dewa di tangannya, mengamati aura pada alat ilahi. Ternyata itu adalah alat ilahi yang tidak lebih lemah dari Seven Orifice Exquisite saat ini, pedang. Dalam hal ini, Duan Lingtian sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Pihak lain, bagaimanapun juga merupakan iblis besar di alam dewa atas. Setan besar ini, yang telah menguasai wilayah laut ini selama bertahun-tahun, tidak dapat memiliki kartu hold. Di tempat di luar alam, orang yang bisa bertahan, dan sisi separatis adalah raja, adalah yang kuat.